Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Saudaraku, hati kita diumpamakan seperti ladang yang siap menerima benih yang ditaburkan. Apakah benih itu benih yang baik, yaitu firman Tuhan, atau benih yang tidak baik, yaitu lalang? Saudara, orang yang hatinya ditaburkan dengan benih yang baik atau firman Tuhan tentu akan menghasilkan hasil yang baik dalam hidupannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sedangkan benih yang tidak baik atau lalang menghasilkan yang tidak berguna, yang firman Tuhan katakan pada ayat 30 akan dikumpulkan, diikat, kemudian dibakar. Saudaraku, jadi apakah hati kita ditaburkan dengan benih yang baik atau benih tidak baik? Itu akan terlihat dari buah yang dihasilkannya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memutus tali rantai COVID-19. Seperti melakukan aktivitas-aktivitas dari rumah. Bahkan ibadah pun dijalani di rumah masing-masing. Untuk itulah pemimpin-pemimpin gereja, ya dalam hal ini gembala sidang, mengadakan ibadah online dengan memakai sarana media sosial seperti WA, YouTube, dan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan rohani sidang jemaatnya dengan menaburkan benih yang baik, yaitu firman Tuhan. Pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kita sebagai jemaatnya Tuhan tetap semangat, memiliki hati yang haus dan lapar akan benih firman Tuhan? Seberapa banyak orang-orang percaya yang tetap setia beribadah melalui media sosial ini? Karena sesungguhnya Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan tidak mengetahui apakah jemaatnya mengikuti ibadah atau tidak. Saya berdoa kiranya jemaat GBI Sentral Citra Grand semuanya masih tetap antusias, tetap setia, semangat mengikuti ibadah-ibadah yang diadakan oleh gereja melalui media-media yang ada, juga melalui renungan-renungan pagi yang setiap hari dikirimkan, agar iman kita tetap kuat, tetap sehat. Saudaraku, dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan datanglah musuh, yaitu iblis, si jahat, untuk menaburkan benih lalang, yaitu apa? Kemalasan, kecemasan, kekhawatiran, dan keputusasaan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika orang-orang percaya mulai kendor, tidak bersemangat lagi mengikuti ibadah-ibadah yang ada saat ini, maka perlahan namun pasti imannya pasti mulai lemah. Dan ini adalah celah bagi iblis untuk menaburkan benih lalang, yaitu kemalasan, kekhawatiran, ketakutan, dan pada akhirnya keputusasaan. Saudaraku, jangan sampai hidup kita seperti lalang yang firman Tuhan katakan akan dikumpulkan, diikat, kemudian dibakar. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya renungan pagi hari ini mengingatkan, menasehati kita semua untuk semakin giat beribadah kepada Tuhan menjelang kedatangannya yang kedua. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.